Nurahibu bihuduri sadatil kiram. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi barnamajinal azim hafla wa khatmil Quran lil marhalati tsalisah. Kami ucapkan selamat datang kepada para wali santri dan para tamu undangan yang kami hormati dalam acara haflah dan khataman Al-Quran Marhala 3 Madrasah Diniyah Aroma Putri IIBS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hafla wa khatmil Quran lil marhalati tsalisah. Al-Madrasah Ad-Diniyah Ar-Rahmah At-Tawli lil Banat Ma'hadu Hidayatullah Bimalang. As-sana At-Tirasiyah Alfun wa arba'u mi'atin wa sittun wa arba'ina hijriyah. As-sadis asyar min Sya'ban sanata alfin wa arba'i mi'atin wa sittin wa arba'ina hijriyah. Al-mu'adil bil khamis asyar min Februar sanata alfaini wa khamsin wa ishrina miladiyah. Excellency, the trustees of YPI Aroma Putri Islamic Boarding School Malang, Dr. Andos Muhammad Arifin. Excellency, the director of YPI Aroma Putri Islamic Boarding School Malang, Ustadz Zainal Mustafa ST. Excellency, Professor Dr. Muslihati SAG MPD as Professor of Multicultural Guidance and Counseling, Universitas Negeri Malang. Excellency, Head of Primary Education, Ustadz Imam Malik SPD. Excellency, the Headmaster of Aroma Putri International Islamic Boarding School Malang, Ustadz Truli Cahyono Fanto MKPD. Excellency, the Headmaster of Diniyah Aroma Putri International Islamic Boarding School Malang, Ustadzah Farida Sumanti SHI MPD. Excellency, the Headmaster of Junior High School, Ustadz Hanif Azhar ST. Excellency, Ustadz Budianto SPD CLK MK and Ustadzah Ulla Umur Roshda SHUM MPD as an exam guide. Excellency, all of teachers and audiences. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah, kami selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara seremonial, haflah dan khataman Al-Quran pada pagi hari ini. Yang pertama yakni pembukaan, dilanjutkan dengan penampilan bacaan Al-Quran, dilanjutkan dengan laporan Kepala Diniyah dan sambutan Ketua Yayasan, dilanjutkan dengan sambutan dari Ibu Profesor Dr. Muslihati SAG MPD, dan yang terakhir adalah penutupan seremoni. Ayyuhal hadirina wal hadirat rahimakumullah, idanan biftitahi barnamajana ta'alau naqra basmalah. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tilawatu ma tayassara min ayati dzikril hakim allati satakumu bitilawatiha jam'iyatul qurra. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada santri yang tergabung dalam Jam'iyatul Qurra, kami persilahkan.
Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi ashtafi min kul lidai wa nuruhu dalilun liqalbi ain dajahli wa hayrati fa ya rabbi mati'ni bisirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqalati wa habli bihi fathaw wa ilman wa hikmatan wa anis bihi ya Rabb bifil qabri wa syati wa salli wa sallim kul la yaumi wa lailati alaman bihi rahman nu yaqbalu da'wati wa ali wa ashabi kiramil a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rudambi wa dhallati. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ربنا وابعث فيهم رسولا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق
لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سلاما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jazakumullahu khairan katsiran. Jam'iyatul Qurra merupakan ekstrakurikuler tilawah yang diikuti oleh santri SMP dan SMA. At-Takrirul Am an Syu'unid Diniyah Haflah wa Khutmil Qur'an lil marhalati tsalisah Satul Kihi Ra'isatul Madrasatid Diniyah Bima'hadi Rahmah Ad-Dawli lil Banat. Laporan pembelajaran diniyah serta haflah dan khataman Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kepala Diniyah Ar-Rahmah Putri IIBS. Kepada Ustadzah Farida Sumanti, SHI MPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده لا نبي بعده. Yang terhormat Pembina YPI Ar-Rahmah Putri Malang, Al-Ustadz Al-Hajj Dr. Andes Muhammad Arifin. Yang terhormat Direktur YPI Ar-Rahmah Putri, Al-Ustadz Al-Hajj Zainal Mustafa ST beserta jajarannya. Yang terhormat Guru Besar Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Multibudaya Universitas Negeri Malang, Profesor Dr. Muslihati SAG MPD. Yang terhormat Mudirul Ma'had Ar-Rahmah Putri IBS, Al-Ustadz Ruli Cahyo Novanto MKPD. Yang terhormat Kepala SMP Ar-Rahmah Putri IBS, Al-Ustadz Hanif Azhar ST. Yang terhormat Kepala Asrama Ar-Rahmah Putri IBS, Umay Ina Khadiyati SAG MPD. Yang terhormat Al-Ustadz Ahmad Budianto SPD CLK MK dan Ustadzah Ula Umur Rusda Eshum MPD selaku pemandu haflah dan hataman Al-Quran Marhalah 3. Tiada kata selain Alhamdulillah wa syukurillah atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini, yaitu haflah dan hataman Al-Quran Marhalah 3. Salawat teruntaikan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda yang dirahmati Allah beserta tamu undangan, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaannya untuk bisa menghadiri acara pada pagi hari ini. Untuk peserta haflah dan hataman Al-Quran pada pagi hari ini adalah Marhalah 3 SMP dengan jumlah 232 santri, yang mana kita bagi menjadi 2 sesi. Sesi 1 119 santri dan sesi 2 112 santri. Adapun materi yang kita ujikan, yang pertama adalah Tahfidzul Quran juz 30, 29, 1, 2 dan 3. Kemudian hadis Arba'in Nawawi dan materi pembelajaran Al-Quran yaitu tajwid, gharib dan tadribat. Dan alhamdulillah ananda sudah kita ujikan di awal Januari sampai awal Februari sebelum acara haflah dan hataman pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kami selaku panitia, jika ada kekurangan dalam pelaksanaan acara pada pagi hari ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya dan juga mewakili pengajar Ustadzah kelas 3, Marhalah 3, kelas SMP, jika mungkin ada kesalahan atau belum maksimal dalam mengantarkan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan ini adalah ikhtiar kita bersama, ikhtiar pondok untuk mengantarkan anak-anak menjadi penghafal Al-Quran yang mudah-mudahan menjadi anak yang solihah, mendoakan kedua orang tua yang akan memperjuangkan Islam, menjadi penerus Qurani dan meraih prestasi. Demikian sekiranya dari kami, mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan katsiran li Ustadzah Farida Sumanti STI MPD ala kalimatihal qayyimah.
Kami sampaikan terima kasih kepada Ustazah Farida Sumanti, SHI MPD. Al-Kalimatut Tarhibiyah. Al-Kalimah Al-Ula min Ra'isil Muassasah Ar-Rahmah lil Banat. Sambutan dari Kepala Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri yang akan diwakilkan oleh Kiai Haji Muhammad Syuud M. Hum. Kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Syuud M. Hum, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa man walah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil laili wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, alima allang tusu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Yang kami hormati Bapak Pembina Yayasan Ustaz Arifin, Mudir Ma'had Ar-Rahmah 1, Ustadz Alimin, Mudir Ma'had Ar-Rahmah Putri 2, Ustadz Ruli Cahyonufanto, Kepala Departemen Pendidikan Dasar Ustadz Imam Malik. Yang kami hormati Profesor Muslihatin, beliaunya belum hadir. Oh, ya. Perwakilan dari UM, Kepala Unit, Kepala SMP SMA Ar-Rahmah Putri 1, 2 Rahmah Tahfidz, Kepala Asrama, Kepala Diniyah, Bapak Ibu Wali Santri yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi ini kita semuanya masih diberikan berbagai macam nikmat kesehatan, dan nikmat yang paling besar yang tentu harus kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu sekalian, pertama kami ingin menyampaikan tarhib, selamat datang di pondok kita ini, Ar-Rahmah Putri Islamic Boarding School, Ar-Rahmah Putri 2, kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tadi disampaikan oleh Kepala Madrasah, ini sesi 1 diikuti oleh 119 anak-anak kita. Berarti wali santri yang hadir setidaknya ada 119 kali 2 Bapak dan Ibu. Tapi nampaknya kayaknya ini belum datang semuanya ini. Ya, 119 itu banyak, 119 bapak-bapak itu banyak ya. 119 ibu-ibu itu banyak itu. Saya tadi sekiranya ingin menyampaikan tausiah kepada santri, ternyata santrinya enggak masuk di sini. Ya, santrinya masih nanti gitu. Padahal saya sudah menyiapkan diri untuk memberikan ya tasjih, penguatan, dorongan kepada anak-anak kita supaya mereka ya tetap istiqomah. Ya, baca Quran, tetap istiqomah menghafal Quran, tetap istiqomah beramal dengan Quran selepas mereka mondok, karena sebentar lagi anak-anak kita ini ada sebagian yang melanjutkan di pondok, sebagian yang lain tidak gitu. Nah, saya ingin menguatkan mereka. Bapak dan Ibu sekalian, karena anak-anak tidak ada ya sudah menguatkan bapak dan ibunya saja gitu. Kira-kira begitu. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia.
ada satu hadis yang ini kalau saya baca saya semangat itu, baca Al-Baqarah dan baca Ali Imran gitu. Karena para ulama mengatakan bahwa ringkasan daripada Al-Quran itu surat Al-Baqarah. Kalau intisarinya di surat Al-Fatihah. Maka tidak salah kalau Rasulullah ketika itu dalam perang Hunain gitu, ketika para sahabat pencar kemana-mana, ketika itu Ibnu Abbas dipanggil, wahai Ibnu Abbas, tolong sahabat-sahabat itu dikumpulkan. Nah, cara manggilnya adalah ya ashabas suratil Baqarah gitu. Wahai saudara-saudara semuanya yang memiliki surat Al-Baqarah, ayo kumpul gitu. Maka para sahabat itu kumpul. Demikian juga ketika perang dengan Musailamah Al-Kadzab, para sahabat ketika itu pencar ya karena apa itu barisan perangnya itu bubar ya, kemudian orang-orang Muhajirin dan Ansor juga manggilnya ya ashabal Baqarah gitu. Wahai mereka-mereka yang punya surat Al-Baqarah, ayo kumpul kita hadapi musuh gitu. Nah, satu ketika Rasulullah menyampaikan, ya ta'allamu surat Al-Baqarah, pelajarilah surat Al-Baqarah. Fa inna akhdaha barakatun wa tarkaha hasratun fala tastati'uha al-batalah. Kata Rasulullah, pelajarilah surat Al-Baqarah karena membawa surat Al-Baqarah, mempelajari, mengamalkan, ya, menghafalkan, itu adalah keberkahan. Dan meninggalkannya adalah hasratun, itu adalah kerugian. Fala tastati'uha al-batalah. Dan orang-orang yang berniat buruk itu tidak akan nyampe. Para ahli tenung, para ahli sihir, ahli apalagi yang lainnya itu nggak nyampe itu kalau kita ini menjadi ahlu suratil Baqarah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, maka ketika kita ini merenungi hadis itu, hendaknya kita ini punya hafalan surat Al-Baqarah lah itu. Nah, saya ingin menguatkan anak-anak kita ini untuk menghafalkan surat Al-Baqarah dan menjaganya. Gitu. Karena Rasulullah sendiri begitu. Ya, kalau ada sekelompok orang mau diminta ya menyelesaikan satu urusan, maka ditanya, "Man ma'akum surat Al-Baqarah?" Siapa di antara kamu itu yang punya surat Al-Baqarah? Maka dia akan diangkat menjadi pemimpinnya, menjadi amirnya. Maka di situ itu pentingnya surat Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah setelah menyampaikan itu, beliaunya semasa kata sah gitu. Kemudian beliaunya diam sejenak. Ya, kemudian melanjutkan pembicaraannya. Ta'allamu surat Al-Baqarah wa Ali Imran. Pelajarilah itu surat Al-Baqarah dan surah Al-Imran. Ya. Karena kenapa harus dipelajari? Kata Rasulullah itu, ya, surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran itu kata Rasulullah itu zahrawan gitu. Dia itu akan menjadi sinar. Itu yudillan sahibahuma yaumal qiyamah. Dia itu akan menaungi nanti di hari kiamat. Surat Al-Baqarah itu nanti akan datang sebagai penaung gitu. Ya, makanya ka'annahuma ghamamatan au ghayayatan au firqan min tayri sawaf gitu. Karena dia nanti itu di hari kiamat ketika panasnya Masya Allah, matahari itu katanya sejengkal di atas kepala, maka Al-Quran itu nanti surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran akan jadi naungan. Dia akan menjadi ghamamatan, menjadi mendung, menjadi awan, au goyayatan atau awan. Itu au firqan, atau dia itu akan menjadi dua kelompok burung ya yang terbang bersaf. Masya Allah. Dan itu dia akan menaungi itu. Panasnya tidak jadi panas, kira-kira begitu. Panasnya yang luar biasa dinaungi oleh itu, maka siapa-siapa yang punya surat Al-Baqarah dan Ali Imran akan dinaungi. Nah, kemudian hadis itu panjang gitu. Di situ ada percakapan ternyata bahwa Al-Quran itu nanti di hari kiamat akan mendatangi orang-orang yang memilikinya. Gitu. Di situ digambarkan itu ya. Bahasanya itu hina yang syakul minhu qabruh ya karrajul syahif gitu. Jadi Quran itu nanti ketika kuburan ya hari kiamat, orang-orang keluar dari kuburan, maka di situ itu akan ada laki-laki krempeng, laki-laki kurus itu. Ya karrajul syahif gitu. Laki-laki yang krempeng, laki-laki yang kurus itu. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada orang
yang keluar dari kuburannya itu, ya. Kamu kenal saya enggak gitu? Hal takrifuni. Dijawab, enggak, saya enggak kenal siapa kamu itu. Saya adalah Al-Qur'an. Saya adalah temanmu, ana sahibuk, ana Al-Qur'an gitu. Saya adalah temanmu, saya adalah Al-Qur'an. Nah, Bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti Al-Qur'an akan menemani kita gitu. Ya. Jangan sampai gini, Ustaz, kita ini kan enggak menghafal Quran 30 juz. Kalau kita ini enggak 30 juz bagaimana? Kira-kira Quran datang pada kita enggak gitu? Nyampe, akan datang gitu. Karena Bapak dan saudara-saudara sekalian, nanti di akhirat itu, ya di situ terakhirnya itu, ya katanya kalau apa namanya, Bapak dan Ibu sekalian, anak-anaknya itu punya hafalan Quran, apakah itu 5 juz, 10 juz, 15, 20, 25, 30 juz, maka nanti anak kita itu, ya oleh Allah akan diberi apa bahasanya itu, fayu'tal mulk gitu, biyamini. Maka nanti di akhirat anak kita itu akan diberikan mulk, kerajaan di tangan kanannya, kemudian al-khuld bishimali gitu. Kemudian akan diberikan kekekalan di tangan kirinya. Ya, anak-anak kita yang hafal Quran itu, ya sama dengan kita, kalau hafal Quran juga akan mendapatkan itu gitu. Ya. Akan mendapatkan apa? Akan mendapatkan 5 hal kalau tidak salah itu. 1, dia akan mendapatkan kerajaan di tangan kanannya, kemudian dia akan mendapatkan kekekalan di tangan kirinya, ya. Kemudian dia akan dipakaikan di situ itu, ya tajul wakor itu, yaitu mahkota kemuliaan. Kemudian yang keempat, nanti bapak ibunya akan dipakaikan gitu, ya apa namanya, kusyalahuma khulatain itu, dipakaikan pakaian yang pakaian itu belum pernah dipakai oleh ahlu dunia, oleh manusia yang pernah hidup di dunia. Itu sampai orang tua itu nanti nanya itu, ya ini kenapa saya kok bisa dipakaikan pakaian begini ini gitu. Ya kemudian malaikat menjawab itu, karena kamu telah mendidik anakmu dengan Al-Quran gitu. Nah setelah itu yang kelima, ya, nanti setelah itu anak-anak kita dan kita semuanya disuruh itu, ya Iqra was'ad, baca itu Al-Quran dan naiklah, ya kemana gitu, ila daratil jannah wa ghurfiha, kepada apa level-level tingkatan surga dan kamar-kamarnya gitu. Nah yang membedakan nanti di sini mereka yang hafal 30 juz gitu, karena di situ kan silahkan membaca gitu. Ketika kita ini membaca Al-Quran, ya misalkan kita hafal juz 30 misalkan, Amayata Sa'alun sampai Anas. Biasanya kalau kita membaca Amayata Sa'alun sampai Anas 1 jam, kita jalan naik 1 jam, maka tempat akhir kita itu adalah akhir ayat yang kita baca, akhir surat yang kita baca, itu tempat kita di surga nanti. Kalau mereka-mereka yang hafal 2 juz, ya kira-kira jalan 2 jam gitu. Nanti yang 3 juz, ya 3 jam gitu. Kalau 30 juz, 30 jam. Jaraknya jauh enggak? Kalau kulhu saja yang hafal gimana Pak? Kulhu aile itu biasanya. Kalau apa? Itu sholat itu, kalau dibacakan ayat panjang enggak mau gitu. Akhirnya kulhu aile gitu. Ya, baca surat kulhu saja yang pendek-pendek itu. Padahal bacaan Quran kalau di sholat fajar itu disaksikan malaikat. Makanya kalau saya ngimami di sholat subuh, tak bacakan panjang gitu. Paling tidak 2 halaman atau 3 halaman dalam 1 ruku gitu. Ya, kenapa begitu? Ya inna Quran al-fajri kana masyhuda. Karena bacaan Quran di dalam sholat fajar itu disaksikan oleh malaikat. Malaikat pagi dan malaikat siang, malaikat malam dan malaikat siang. Makanya kalau subuh nyari masjid yang bacaannya panjang. Jangan sampai sebaliknya, nyari masjid yang bacaannya paling pendek, kul huwaili itu tadi gitu. Ya karena itu gitu. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, anak-anak kita ini luar biasa. Saya lihat tadi itu yang mereka ikut apa ekstra apa tadi itu, ekstra nasyid ya, ditampilkan itu anak-anak kelas 7 dan kelas 8. Mereka-mereka yang ikut tilawah Quran ditampilkan. Ya, saya ingin lihat yang lain-lainnya itu kayak apa kira-kira itu. Karena setiap anak
harus berprestasi. Kita sampaikan kepada kepala sekolah di tempat kita ini, setiap anak harus bisa berprestasi dan bisa membanggakan orang tua. Itu sudah menjadi kesepakatan dan komitmen kami bersama. Jadi harapannya Bapak dan Ibu sekalian, anak-anak yang mondok di tempat kita ini semuanya harus punya prestasi, dan prestasi itu bisa membahagiakan orang tuanya, bisa membanggakan orang tuanya masing-masing. Ya, saya bilang jangan sampai loh ya, orang tua dibanggakan oleh prestasi anak yang lain. Jadi banggakan orang tuanya itu dengan anaknya sendiri. Nah, itu menjadi komitmen kami gitu. Makanya nanti silakan dites itu hafalannya juz 30, juz berapa itu tadi? 29, juz 1, juz 2, juz 3. Ya, silakan dites. Ya, nanti setelah ini Bapak dan Ibu sekalian, ketika anak-anak kita nggak melanjutkan di pesantren, Bapak dan Ibu sekalian yang menjaganya gitu. Ya. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika Bapak dan Ibu meninggalkan anak-anak di pondok, menitipkan anak-anak di pondok, Bapak dan Ibu kan percaya itu, saya percayalah anak-anak di pondok itu akan baik gitu. Ya, sebagaimana Nabi Ibrahim ya ketika meninggalkan Ismail di lembah Bakah ketika itu beliaunya doa gitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwatin ghairi dzar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah gitu. Keinginannya Nabi Ibrahim begitu, keyakinannya Rabbana liyuqimus shalah. Ya, wahai Tuhan kami, semoga mereka itu adalah menjadi generasi yang akan menegakkan sholat. Maka yakinlah nanti indikatornya anak-anak kita ini baik atau tidak, kalau sudah jauh dari kita, masih sholat apa enggak. Selama anak-anak kita ini masih sholat, sholatnya enggak disuruh-suruh loh ya, syaratnya sholatnya bukan disuruh loh ya, sholat dengan kesadarannya sendiri, insya Allah anak-anak kita ini baik. Gitu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bisa dilihatlah kalau anak-anak kita di rumah, kita lihat mereka dengan sendirinya sholat apa enggak, masih disuruh-suruh apa enggak. Kalau masih disuruh-suruh, belum ada jaminan akan baik gitu. Tapi kalau sudah mandiri, ya sudah sesuai dengan keinginan sendiri, nah ini anak, insya Allah anak-anak ini adalah anak-anak yang mendapatkan hidayah gitu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, Bapak dan Ibu meninggalkan anaknya di pondok, ya dalam rangka untuk ini. Di tempat kita ini 5 waktu, ya insya Allah para pengasuhnya itu ngajak itu, ayo sholat, ayo sholat, ayo sholat itu. Ya, dibiasakan. Harapannya nanti di rumah juga terbiasa dengan itu gitu. Baik, saya kira ini saya memberikan apresiasi sepenuhnya kepada panitia, Masya Allah ya, dan ini adalah kebahagiaan bagi para ya, pengurus, para ustadz, ustadzah, karena setelah 3 tahun mereka mondok, kita ingin lihat kompetensinya kayak apa sih gitu, 5 juznya kualitasnya kayak apa sih gitu, hafalan hadis arba'innya kayak apa sih gitu. Ya tadi gharib dan yang lain-lainnya gitu. Apalagi tadi ini adalah haflah ya khatmul Quran ditambah dengan wisuda guru Quran. Wah, Bapak dan Ibu bangga enggak kalau putri-putrinya mereka semuanya adalah guru Quran gitu. Bapak dan Ibu bangga enggak? Enggak bangga. Bangganya jadi dokter. Ya, bangganya jadi dosen gitu ya. Jadi guru Quran juga jadi dokter. Jadi guru Quran juga jadi dosen. Jadi guru Quran juga jadi pengusaha gitu. Jadi kayak begitu. Itu keinginan kita. Khairakum ya man ta'alamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Minimal ngajar kepada anaknya sendiri. Baik, saya kira ini hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-kalimah as-saniyah satulkiha ad-doktorah muslihati al-majistir tatakarramu fadilatuha mashkuran. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Kiai Haji Muhammad Syuhud M.Hum. Sambutan kedua yang akan disampaikan oleh Guru Besar Bidang Ilmu Bimbingan dan Konseling Multibudaya Universitas Negeri Malang. Kepada Profesor Dr. Muslihati SAG MPD, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa 'allamal insana bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli ala sayyidil anam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim ulama, wabil khusus yang terhormat pembina Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri Malang, Al-Ustadz Haji Dr. Muhammad Arifin, semoga Allah melimpahkan umur panjang barokah kepada beliau. Yang terhormat Direktur Yayasan Pendidikan Islam Ar-Rahmah Putri, Al-Ustadz Haji Zainal Mustafa ST beserta jajarannya, semoga Allah juga melimpahkan rahmat, umur panjang, kesehatan kepada beliau. Yang terhormat Kepala KB RA dan SD Al-Ustadz Imam Malik SPD, semoga Allah juga melimpahkan keberkahan umur dan segala hal kepada beliau. Yang terhormat Mudirul Ma'had Ar-Rahmah Putri IIBS Malang, Al-Ustadz Ruli Cahyono Fanto MKPD, semoga Allah melimpahkan kesehatan dan umur panjang juga. Yang terhormat Kepala Madrasah Diniyah Ar-Rahmah Putri IIBS Ustadzah Faridah Sumanti SHI MPDI, semoga Allah melimpahkan keberkahan umur panjang. Yang terhormat Kepala SMP Ar-Rahmah Putri Ustadz Hanif Azhar ST, semoga Allah juga melimpahkan keberkahan. Yang terhormat Kepala Asrama Ar-Rahmah Putri Ummah Ina Khoriyati SAG MPD, semoga Allah melimpahkan keberkahan, kekuatan, karena ngurusi santri tidak mudah. Nggih Ustazah, nggih, luar biasa panjenengan Ustazah. Yang terhormat Ustadz Ahmad Budianto SPD CLK MK, semoga saya tidak keliru membacanya. Ustazah Ula Umur Roshida Eskum MPD, selaku pemandu haflah dan khataman Al-Quran Marhalah 3, seluruh panitia yang telah bekerja keras, seluruh orang tua santri, santri-santriwati yang juga semoga Allah berikan rahmat, umur panjang, keberkahan, khususnya para orang tua, para ibu dan bapak. Semoga Allah memberikan umur panjang dan rizki yang melimpah kepada menjenengan, sehingga bisa mendampingi putri-putri kita, putri-putri penjenengan semua menuju masa depan yang cemerlang. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, hari ini pada tanggal 16 Sya'ban Allah melimpahkan kesehatan kepada kita, bertemu di ruang yang penuh keberkahan ini dalam acara haflah yang insya Allah Allah limpahkan rahmat dan barokah, karena ini adalah haflah sekaligus khatmil Quran. Ustazah, saya non sewu Ustazah, begitu terhormat dan merasa sangat bersyukur diundang karena Al-Qur'annya luar biasa. Itu diantaranya, di samping silaturahim yang luar biasa dengan Ar-Rahmah, juga mengharap keberkahan Al-Qur'an sebagai mukjizat Rasulullah yang terbesar. Di dalamnya melimpah rahmat Allah. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dari Allah melalui bacaan Quran. Amin, Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua senantiasa bisa mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umat beliau yang kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, yang pertama saya ingin menyampaikan terima kasih. Untuk sekian kalinya saya mendapatkan keberkahan dan kesempatan luar biasa untuk bisa hadir di acara Ar-Rahmah yang menurut saya sangat inspiring, inspiratif. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, acara ini merupakan acara yang sangat membanggakan. Saya bisa merasakan bagaimana memiliki putra atau putri yang hafal Quran. Ini juga termasuk hafalan Quran, Ustazah. Alhamdulillah
putra saya yang kedua sudah khatam 30 juz dan sudah diwisuda, dan merasakan betapa senangnya kalau kita mendengarkan dia murojaah di tengah malam. Betapa damai hati kita ketika anak kita melantunkan bacaan Al-Quran, dan Allah menjanjikan pahala tidak hanya kepada pembacanya tapi juga kepada kita orang tuanya. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu yang putrinya hari ini diwisuda atau khatam Al-Qur'annya, hafalannya. Semoga Allah melimpahkan keistiqomahan kepada putra-putri panjenengan, dan dengan barokah Al-Qur'an hidup putri-putri panjenengan dilimpahi keberkahan, hidup panjenengan juga dilimpahi keberkahan. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak yang saya hormati, saya sehari-hari bekerja sebagai dosen di jurusan bimbingan dan konseling. Yang dibahas adalah problematika kehidupan. Salah satu yang sekarang menjadi problem, istilah bahasa Inggrisnya niku adalah brain rot. Pembusukan otak dikarenakan begitu tingginya angka akses internet dan sosial media yang tidak terbendung. Dan banyaknya demotivasi belajar di luar sana. Sehingga kita sangat beruntung ketika putra-putri kita mau untuk belajar di pesantren. Itu sebuah rizki yang tidak terhitung bagi kita. Dalam hal ini saya juga sangat bersyukur kepada Allah. Kebetulan anak saya lulusan pesantren, dan ketika kuliah pun memilih untuk tinggal di pesantren. Itu sebuah keberkahan. Karena dengan demikian di antara beban hidup kita berkurang. Minimal nun sewu bacaan Al-Qur'annya, murojaahnya telah ditata dalam program pesantren. Panjenengan perlu berterima kasih, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada ustadz ustadzah, bersyukur kepada Ar-Rahmah telah diberikan jalan kehidupan buat putri-putri panjenengan yang dilimpahi keberkahan Al-Qur'an. Monggo nanti jangan lupa senantiasa membacakan doa, memohon kepada Allah semoga seluruh pimpinan Ar-Rahmah, ustadz ustadzahnya senantiasa diberikan keberkahan, kesehatan, dan dilimpahi rahmat oleh Allah. Karena dengan demikian ilmu yang telah dicucurkan oleh para ustadz ustadzah insya Allah akan mengalir deras menjadi ilmu yang barokah untuk anak-anak kita. Saya juga sangat bangga, sangat kagum kepada Ar-Rahmah yang istiqomah mendidik generasi-generasi masa depan yang Qur'ani. Tadi saya menyampaikan bahwa problem saat ini diantaranya adalah brain rot. Salah satu penyebabnya dikarenakan rumah tangga kehilangan sosok ayah dan ibu yang sibuk dengan aktivitas duniawi semata. Insya Allah kalau anak-anak kita memiliki wawasan agama, wawasan Al-Quran terutama, maka dia akan siap menjadi orang tua di masa yang akan datang. Akan siap terutama ibu-ibu karena Madrasatul Ula, pendidik pertama generasi masa depan adalah ummah, ibu. Sehingga panjenengan sudah tepat memilih program pendidikan yang mempersiapkan generasi masa depan dengan landasan Al-Quran. Nah ini luar biasa. Sekali lagi saya bangga, saya kagum pada panjenengan semua yang telah mempercayakan pendidikan putra-putri panjenengan di bawah didikan pesantren, khususnya Ar-Rahmah, di bawah barokah Al-Quran. Ini harus disyukuri, harus disyukuri. Ini nun sewu kalau boleh bertanya Ustazah, hadiahnya apa buat putra-putrinya sudah hafal Al-Quran? Ini harus difikirkan oleh orang tuanya. Karena jangankan hafal 30 juz, hafal juz 30 itu aja luar biasa. Jadi ini sebuah rizki buat Bapak Ibu semua, ini yang harus disyukuri. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi saya menyampaikan ucapan selamat kepada Ar-Rahmah juga, kepada putra-putri panjenengan, putri-putri panjenengan. Monggo panjenengan selalu mengingatkan, karena yang namanya remaja Bapak Ibu masih usia labil. Sekalipun sudah khatam Al-Qur'annya, usia belasan tahun itu masih naik turun. Wong kita saja yang dewasa yazid wa yangkus, apalagi yang masih memerlukan arahan. Kalau bahasanya Al-Quran itu kalau kita lihat
di surah An-Nisa ayat 9, wal yashal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini adalah bentuk dari cinta panjenengan kepada putra-putri panjenengan. Ketakutan kita akan masa depan meninggalkan anak-anak yang lemah, diberi edukasi Qur'ani. Ini sudah tepat. Tapi harus dibarengi dengan satu hal, wal yaqulu qaulan sadida, menghadapi anak muda yang masih labil, kalimat kita harus benar-benar kalimat yang edukatif. Ini ngapunten namanya Bapak Ibu kan pasti ya rotok-rotok bludrek niku nggih wonten. Ada kadang-kadang masih apa yang namanya ya, ini arek kok megelno ati gitu nggih. Jenengan harus melihat ya Allah pada diri anak ini ada Al-Qur'an loh gitu. Ngoten. Harusnya kan seperti itu sehingga kita akan berkata-kata dengan pada anak kita yang hafal Quran itu dengan kata-kata yang lembut karena menghadapi para hafid atau hafidhoh Al-Quran. Sekali lagi terima kasih, semoga menjadi putri yang barokah, Al-Qurannya istiqomah mutkin sepanjang masa. Insya Allah bahkan kita akan menjadi murid bagi anak-anak kita bisa tahsin Quran kita kepada mereka semua. Sempatkan jika bersama deres Al-Quran bersama, sungguh nikmat luar biasa Bapak Ibu. Itu sudah saya rasakan nikmatnya. Terima kasih atas perhatian dan undangan kepada saya. Sekali lagi semoga ustadzah, para pimpinan Ar-Rahmah, Allah limpahi umur panjang penuh barokah. Allah limpahi kekuatan mendampingi putra-putri bangsa menuju generasi Qur'ani masa depan. Semoga Al-Rahmah, Allah limpahi rahmah sebagaimana namanya, sehingga menjadi lembaga yang membanggakan Indonesia, membanggakan dunia Islam. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiran Lidoktorah Muslihati Al-Majistir ala kalimatihal qayyimah. Terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Dr. Muslihati SAG MPD. Wa akhiran ma'ada awatin atirah yatafaddalu bitilawatiha sahibul fadilah Al-Ustadz Imam Malik falyatafaddal mashkuran. Acara yang terakhir yaitu doa. Kepada Ustadz Imam Malik kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, hadirin yang kami muliakan, mari sejenak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inni as'aluka bi anni asyhadu annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma inna nas'aluka aslamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakatal maut
wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatina wal talamidana wa azwajana wa jama'atana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil Qur'an wa ahlil Qur'an wa ahlis sunnah wa ahlil ibadah wa ahlil istiqamah wa ahlid da'wah wa ahlil jannah ya Allah ya Rahman ya Karim ya Rabbal alamin. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ja'alna muqimas sholati wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Pada hari yang penuh keberkahan ini kami berkumpul dalam rangka haflah dan khataman Al-Quran santriwati kami Ar-Rahmah Putri IBS. Kami memohon ridho dan keberkahan-Mu ya Allah. Jadikanlah acara ini sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada-Mu ya Rabbana dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya Allah, ya muqallibal qulub, kuatkanlah hati dan hafalan para santriwati kami ya Allah. Limpahkan kepada mereka kemudahan dalam mengingat dan melafalkan ayat-ayat suci-Mu dengan tartil dan penuh ketakwaan. Jauhkan mereka dari lupa dan kesalahan, serta jadikan mereka para penjaga Al-Quran yang istiqomah dalam mengamalkan ajaran-Mu ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim. Ya Allah, ya Fattah, bukakanlah pintu ilmu dan hikmah bagi mereka. Jadikanlah mereka generasi yang membawa cahaya Al-Quran, berakhlak mulia, serta bermanfaat bagi agama, bangsa, dan umat ini ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim. Limpahkanlah rahmat dan keberkahan kepada para guru dan orang tua yang telah dengan tulus membimbing, mengajarkan, mendidik santriwati kami dengan penuh kesabaran dan kasih sayang. Balaslah segala kebaikan mereka ya Allah dengan pahala yang berlipat ganda dan surga-Mu yang indah. Masukkanlah kami semuanya ke surga-Mu sekeluarga ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma salimna wal muslimin, Allahumma salimna wal muslimin. Allahumma barik lana fi hadzal mahad ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Mohon hadirin untuk membaca doa bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu
آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين يا رب العالمين. بسم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kasiron li Ustadz Imam Malik. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Imam Malik. Sampailah kita pada penghujung rangkaian pembukaan seremonial haflah dan hataman Al-Quran. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Selanjutnya kita beralih ke acara inti, yaitu haflah dan khataman Al-Quran Marhala 3 tahun pelajaran 1445-1446 Hijriah. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Dan untuk selanjutnya, kami serahkan kepada Ustadzah Nawara Askana Paramahita selaku moderator untuk melanjutkan acara haflah dan khataman Al-Quran. Sekian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.